Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Maximus Genewa alias Acok dalam Tribun Podcast pada sore hari ini, hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Nah, kebetulan sore ini saya juga dapat tamu spesial. Saya bersama dengan Suster Justin Tiwow, SYMY. Selamat sore, Suster. Sore, Sehat-sehat. puji Tuhan. Sehat. Iya, maaf Suster, saya lepas masker. Tidak apa-apa kalau orang cerita, kalau Suster lebih nyaman juga. Ini yang penting saya sudah booster. Sudah, Ya saya yakin, saya yakin aman. Saya juga sudah booster. Mantap, Suster. Nah, Suster, orang bahas tentang 200 tahun SYMY berkarya di, sebenarnya ini patokannya 200 tahun ini berkarya di mana? Indonesia atau 200 tahun tuh berkarya di dunia. di dunia? Iya. Karena SJMJ ini adalah satu kongregasi, salah satu lembaga hidup bakti yang didirikan di Belanda tahun 1822. Tepatnya tanggal 29 Juli. 29 Juli ya? Iya, maka tanggal 29 Juli nanti ini, berapa hari lagi kami akan merayakan 200 tahun SJMJ di dunia. Kalau kehadiran di Indonesia sudah berapa tahun? Di Indonesia datang pertama tahun 1898. Lama juga. Jadi tahun depan 125 tahun. Berarti YMY memang di Indonesia. sebelum Indonesia juga merdeka juga ya, Suster? Ya, Cukup lama. Ya, oke Suster, kita mungkin Tribuners di rumah banyak yang belum mengenal siapa itu suster-suster SYMY. Mungkin bisa dijelaskan, Suster. ya. Seorang suster YMY adalah anggota dari salah satu badan hukum, salah satu lembaga hidup bakti. Dalam hal ini kongregasi suster-suster YMY. Dalam kongregasi ini bergabunglah anggota yang dinamakan suster-suster YMY. Mereka lah yang disebut suster-suster YMY. Dan mereka itu melamar, masuk, mendaftar menjadi anggota suster-suster YMY. Dan ada proses tahap-tahap dia menjadi salah satu suster YMY. Nah, 200 tahun itu kehadirannya suster YMY berarti apakah cuma di Indonesia? Ya, kami kongregasi kepausan. Jadi ada di beberapa negara. Antara lain di Belanda, di Afrika, di India, di Australia, di mana lagi? Indonesia. Ya, Berarti cukup banyak negara ya, Suster ya. cukup banyak negara. Berarti juga apakah ada suster-suster Indonesia yang mungkin bertugas di luar negeri? Iya. Sekarang ada yang di Australia, di Melbourne. Itu tugasnya apa, Tugas Suster? belajar. Tugas belajar. Ya. Iya. Nah, ini Suster khusus di Sulawesi Utara ini. Kira-kira apa saja mungkin karya dari suster-suster SYMY ini? Ya, karya kami itu ada pendidikan, kesehatan, sosial, pastoral. Jadi di pendidikan ada SD, TK, SD, SMP, SMA, SLB, SMK, ya. Dan pendidikan kesehatan ada sekolah tinggi ilmu kesehatan. Itu pendidikan. Kalau ada kesehatan itu ada rumah sakit. Kalau di Sulawesi Utara ini ada di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, Rumah Sakit Hermana Lembean, Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon, Rumah Sakit Kansia Tumpasuk Baru, dan Rumah Sakit Budi Setia Langoan. Budi Setia. Dan ada beberapa poliklinik di diaspora, seperti di Sulawesi Tengah. Tadi Suster sebut ada SLB. Iya. Itu di mana, Suster? SLB itu di Panti Tunagrahita di Tomohon. Tomohon ya. Ya, di sana ada sekitar 58 anak cacat mental. Iya. Jadi mereka diasramakan dan juga sekolahnya di situ. Suster-suster yang mendampingi Suster-suster YMY yang mendampingi mereka.
Iya. Ya. Kalau di sekolah-sekolah bagaimana perannya, seperti bagaimana mengajar atau Di SLB, di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah umum? iya, ada yang suster kepala sekolah, ada juga awam yang kepala sekolah, ada suster yang menjadi guru, ya ada yang di administrasi, Ya. ada yang kalau di rumah sakit itu kepala perawatan atau di bagian perawatan dan administrasi rumah sakit. Ya, jadi ada tempat-tempat juga yang ada suster, ada yang awam yang ditempatkan di sana. Ya. Iya. Mungkin Tribuners mungkin di rumah eh, sudah banyak yang tahu suster SIMY ini. Kalau sekolahnya paling orang semua kenal itu Rex Mundi, Iya. kemudian Pax Christi. Kristi. Itu salah satu karya dari suster-suster SIMY. Iya. Termasuk tadi yang suster bilang fasilitas kesehatan luar rumah sakit ya. Iya. Di mana lagi bidang pastoral yang tadi suster bilang? Bidang pastoral, sosial pastoral itu ada Panti Werda di Lembean, Oh, di Lembean. ada panti asuhan di Langowan, ada yang tunagrahita tadi, ya itu untuk sosial pastoral. Jadi suster-suster juga ada yang di bagian pastoral care, bagian juga pastoral di paroki, di stasi, ya di sana suster-suster juga ikut terlibat. Ya. Nah, suster tadi sempat mengatakan suster-suster ini ada yang melamar, kemudian ada prosesnya. Iya. Nah, bisa ceritakan suster ini bagaimana proses perekrutan suster-suster ini, mulai dari mereka melamar atau mungkin Iya. banyak yang mungkin orang belum tahu juga. ya. Iya. Ya pertama-tama dia mesti dari hati sendiri. Bukan karena orang tua, bukan karena teman, bukan karena orang lain punya kemauan, tapi dari yang bersangkutan sendiri punya keinginan untuk mau menjadi seorang biarawati, untuk masuk hidup membiara. Itu kemauan sendiri. Ya, jadi dia boleh melamar boleh lewat suster-suster yang ada di karya, misalnya di sekolah atau di rumah sakit atau di asrama, atau di mana dia boleh bertemu dengan suster atau lewat pastor paroki, boleh. Dan dia melamar itu ya minimal dia SMA atau SMK sederajat atau S1, minimal lah SLA. SLA tamat atau Iya, tamat. tamat SLA ya. Iya. Berarti usia kalau mau 18, kuliah ya minimal 18, ya 18 tahun. Ya. Itu apakah, karena biasanya juga ada yang baru masuk mungkin sudah berumur lebih dari itu. Ya, banyak yang sudah bekerja atau sudah dewasa, sudah 30-an, akhirnya memilih hidup membiara lalu melamar. Boleh masuk sampai umur Apakah 35 tahun. 40 batasnya masih 35 tahun. boleh. Ya, sampai 40 masih boleh. Nah, kalau pengalaman dari dibandingkan proses perkutan yang dulu dengan yang sekarang, Iya. itu apakah saat ini lebih banyak mana yang mungkin dulu mungkin lebih banyak orang masuk terpanggil jadi suster dibanding tahun-tahun sekarang? Ya, kalau dulu memang perekrutan suster-suster atau yang diterima calon-calon itu memang kita zaman dulu tahun 40-an, 50-an itu pendidikan kita kan belum maju. Jadi ya masih boleh masuk SD, masih boleh SMP. Lalu berkembang sekarang menjadi persyaratan itu SMA, SLA. Jadi mereka itu sekarang mau dibandingkan lebih menurun. Karena ya mungkin kemajuan yang ada sekarang, banyak pilihan untuk sekolah, banyak tempat untuk hidup membiara di tempat lain. Karena di sini dulu cuma SJMJ yang ada. Sekarang sudah ada DSY, ada Ursulin, ada apalagi PBHK dan macam-macam. Jadi banyak pilihan. Ya. Nah, suster selama masa pendidikan bagi suster-suster ini, mereka kan minimal SMA. Ya. Jika ada yang mau melanjutkan studi, atau bagaimana Ya. komunitas melihat kemampuan seseorang kemudian
mau menyekolahkan. Iya, biasanya seorang calon itu punya dasar pendidikan SLA ya, masuk biara dia mengikuti tahap-tahapnya ini dulu, selesai masa pembinaan, selesai dia bergaul, lalu dia ditempatkan di satu karya atau di satu komunitas biara. Di sana selama masa pembinaan sudah dilihat bakatnya apa. Bakatnya mungkin di kesehatan atau bakatnya mungkin di pendidikan menjadi guru, lalu diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Dia sudah sebagai suster, tapi lalu dia ditingkatkan ikut ambil S1, ambil S2, ya seperti itu. Kalau di sini tempat pendidikan dasarnya di mana? Di Tomohon, Tomon ya. iya. Itu berapa lama, Suster? Kalau masa aspiran, Mhm. perkenalan itu 1 tahun. Tapi mereka belum dikumpul di satu tempat, tapi mereka tinggal di biara-biara, di mana misalnya dia dari daerah Tompasok Baru, dia tinggal di biara Tompasok Baru. Kalau dia daerah Tomohon, ya ada biara Tomohon tinggal. Jadi dia mau mengenal dulu. Kita saling mengenal, calon mengenal kita mengenal calon itu 1 tahun. Sesudah itu dia masuk yang namanya postulat. Itu selama 1 tahun mereka sudah dikumpul di satu tempat komunitas. Itu baru sudah postulat, masa pembinaan postulat mereka menerima busana biara. Selesai menerima busana biara, mereka menjalani masa novisiat selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, setelah masa novisiat mereka bisa selesai, lalu mereka diizinkan mengajukan permohonan untuk bergaul. Lalu mereka bergaul untuk sementara. Kalau Dan, sementara. Iya, selesai bergaul sementara, mereka masuk ke komunitas-komunitas di sekolah, di rumah sakit, dan asrama, dan sebagainya. Lalu, kesempatan itulah mereka boleh dilanjutkan pendidikan sekolahnya sesuai Berarti bakat. berapa tahun kira-kira dari dari awal, dari bergabung komunitas, Iya. kemudian sampai mungkin berkaul kekal itu sampai Ya, normalnya berapa sesudah tahun? kaul sementara itu tahun novisiat selesai, dia masih diberi kesempatan 5 tahun sampai 9 tahun untuk memutuskan dia mau berkaul kekal. Cukup lama juga, Suster ya. Cukup lama. Tapi kalau dulu berapa tahun kira-kira kalau dibanding mungkin kalau itu Suster bisa mengatakan itu sekarang, tapi kalau dulu apakah sama? Sama, semua kongregasi semua sama. Ya. Masa pembinaan itu ada tahap-tahapnya sama. Ya. Nah, Suster, ada tidak suster-suster yang katanya banyak yang kuliah juga, Iya. Suster? Ada yang sampai mungkin kuliahnya mungkin tinggi, Ya, mungkin S2, ambil ada yang profesi gitu. Ya. Ada yang kuliah sampai ke luar negeri, ke Filipina, ke Australia. Oh, yang Australia tadi, Iya, Suster ya. iya, Mhm. ada Yang di Australia itu ambil kuliah apa? filsafat. Filsafat. Iya. Kenapa harus ke Australia, Suster? Kok di Indonesia juga kan ada sekolah filsafat? Ya, karena juga kebutuhan. Mhm. Di sana juga ada kebutuhan karena YMY juga ada di Australia Oh sebelumnya. ya. Iya. Nah, Suster, apa sebenarnya tantangan dalam proses pembinaan suster-suster ini, suster-suster muda? Iya. Lumayan ada tantangan yang sekarang anak-anak muda sudah berbeda dengan zaman dulu ya. Sekarang anak-anak muda untuk mau masuk pada satu pembinaan yang intensif, untuk mau konsentrasi, itu karena mereka sudah terbiasa dengan ya instan, lebih cepat saji, lebih cepat selesai, lebih cepat, ya pengaruh juga teknologi gadget, ya, itu juga menghambat dalam pembinaan di mana seorang calon suster itu perlu fokus untuk pembinaan itu sendiri, untuk berdoa dan untuk fokus bekerja, ya seperti itu. Itu juga menghambat, mengalami hambatan. Suster, kalau dihitung-hitung sekarang jumlah yang berkaul kekal itu sudah berapa orang kalau
menurut data. Ya, seluruh suster yang ada, yang hidup sekarang ya, 354. Itu di Indonesia atau Ada di Belanda ada 44 orang. itu berarti sedunia 300. 354. Kalau khusus di Indonesia atau di Sulawesi Utara Kalau di Sulawesi Utara 115. 115. Ya. Hampir separuhnya. Sebetulnya. Iya. Banyak Sulawesi di. Utara. Ya. Nah, kemarin saya mungkin tahunya suster SIMY ini cuma satu provinsialat. Mungkin dulu ya. Ya. Tapi sekarang sudah ada mungkin 3 ya. 4. Manado sendiri, kemudian Ya. kenapa harus dipisah gitu, suster? Ya, dulu memang masih satu provinsi untuk seluruh Indonesia. Nah, di Indonesia ini kami suster-suster YMY itu bekerja di 16 keuskupan. 16 keuskupan. Ya, dari berapa 30-an keuskupan ada 16 biara kami tersebar di seluruh Indonesia. Maka betapa sulitnya para pemimpin kalau menangani seluruh Indonesia yang begitu luas. Sehingga untuk mau lebih mendekatkan kepemimpinan, lebih merangkul semua pekerjaan ini, maka dibagilah 3 provinsi. Sejak tahun 2007, satu provinsi Indonesia menjadi 3. 2007 ya, suster ya. Tambah di regio di Belanda. Jadi di Indonesia itu ada provinsi Manado, meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Papua, dan Maluku. Ya, kalau provinsi Makassar meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan NTT dan Kalimantan Selatan. Oh ya, yang provinsi Manado Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya, Samarinda. Baru yang satu provinsi lagi yang di Jakarta itu meliputi Jawa keseluruhan, Bali. Sumatera dengan Sumatera. Sumatera dengan Kalimantan Tengah. Ya. Berarti kalau khusus di provinsialat Manado ini sampai Papua juga, suster ya. Ada Di Papua yang berkarya. ada di Merauke, ya, ada poliklinik di sana dengan sosial pastoral. Di Abepura ada asrama anak-anak Papua, bantu di seminari. Dan di Wamena ada asrama anak-anak asli Papua dengan TK. Ya. Berarti lebih banyak memang Ya. pendidikan ya, suster ya. Ya, pendidikan. Lalu di Maluku di Pulau Seram, di situ ada TK, SD, SMP. Ya. Nah, kita kembali mungkin ke ini, suster, proses pembinaan. Apakah sulit untuk menyeleksi suster-suster itu untuk lanjut terus dalam proses pembinaan itu? Ya, sebenarnya tidak terlalu sulit karena kami sudah punya pedoman. Pedoman untuk menseleksi. Juga kami melibatkan para ahli psikologi atau bidang kesehatan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi sulit kalau calon itu kurang terbuka untuk dibina. Ya. Jadi tidak terbuka untuk dibina, ya agak mengalami kesulitan. Tetapi sekali para calon itu terbuka untuk dibina, lalu dengan mudah untuk menseleksi, oh ya, dia betul dipanggil untuk hidup membiara. Dan dia sendiri juga akan merasakan bahwa bukan di sini saya punya panggilan. Saya pulang, ya sudah silahkan. Atau pemimpin yang mengatakan kamu bukan di sini. Ya. Dalam hal ini terjadilah proses seleksi. Akhirnya tiba pada suatu saat mereka mau bergaul yang benar-benar memang yang diizinkan bergaul dan yang memang mau untuk pilihan hidup membiara ini. Ada tidak, suster, ketika sudah bergaul kekal kemudian akhirnya baru mungkin memutuskan keluar? Ada. Ada. Ya, itu namanya proses ya. Satu waktu mungkin dia mengalami satu
refleksi yang mungkin dia refleksikan bertahun-tahun atau berapa tahun, atau pasti itu ada prosesnya. Ya. Dan akhirnya toh dia mengatakan bahwa bukan di sini saya punya tempat. Itu terbuka. Ya. Nah, saya khusus bertanya ke Suster Justin Ya. dari mungkin pengalaman. Minta maaf, Suster sudah hidup membiara berapa tahun? 48. 48. Selama 48 tahun itu mungkin yang pengalaman yang paling berkesan untuk Suster itu saat apa mungkin, atau di mana? Yang paling berkesan bagi saya dalam hidup membiara pada saat saya bergaul. Di mana saya merasa saya betul menyerahkan diri sepenuhnya. Itu sangat membahagiakan. Yang disinilah tempat saya. Suster, Gaul kekal. berapa orang waktu bergaul itu? Bergaul. Kami ada 4. Apakah semuanya masih bertahan sekarang? Tinggal 2. Tinggal 2. Iya. 1 di Makassar dan saya di sini. Yang 2-nya, Sudah pulang. Pulang pada waktu masa junior. oh, masa junior. Iya. Ada tidak satu masa memang jumlah suster yang masuk itu banyak sekali? Ya, pernah kami menerima sampai 30-an orang. Satu angkatan. Ada satu waktu. Sekarang yang masuk ini ada 16 yang baru terima busana bulan lalu. 16 orang. 16 orang. Ya, novis. Sekarang 16. Kalau Dan yang nanti mau bergaul tanggal 8 ini ada 8 suster. 8 suster. Gaul kekal. Ya. Kalau dilihat atau menurut data mungkin paling banyak itu dari daerah mana yang masuk, Suster? Sekarang ini juga banyak dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya. Ya. Dari Manado. Dan dari Minahasa, bukan kota Manado, Minahasa, Ya. dari NTT atau Timor, Ya. Timor. Ya. Oke, Saudara. Saya membayangkan 200 tahun ini karena cukup tua ya kalau untuk ukuran orang manusia mungkin, tapi ketika saat ini zamannya zaman milenial, kemudian Suster tadi bilang harus mau tidak mau merekrut anak-anak milenial sekarang. Nah, bagaimana Suster komunitas SIMJ ini menyesuaikan dengan situasi ini? Ya. Jadi pertama-tama kami juga YMY itu punya visi menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Jadi zaman itu selalu berubah. Bukan kita harus ikut arus zaman, tetapi kita harus menyesuaikan diri. Misalnya dalam pembinaan. Kalau pembinaan zaman dulu tidak perlu ada internet, gitu. Tapi sekarang semua kita bisa dapat dari internet. Lalu kita ciptakan juga para calon ini bisa melihat, mempelajari bahan-bahan pelajaran mereka itu lewat internet. Ya, seperti itu. Berarti yang harus menyesuaikan diri dengan tuntutan sekarang. Ya. Sehingga tetap up to date. Begitu juga karya-karya kami, persekolahan-persekolahan, rumah-rumah sakit. Itu kalau tidak disesuaikan dengan tuntutan zaman, misalnya peraturan, regulasi pemerintah, ya, dengan persyaratan-persyaratan, ya kita tidak mampu, maka kita akan mati dengan sendirinya. Dan karya-karya suster-suster YMY akan punah begitu. Mengapa dia awet sampai sekarang, sampai 200 tahun? Itu karena kita mampu, boleh dikata, mau menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman ini. Meskipun tidak mudah. Ya. Untuk menyesuaikan dengan tuntutan sekarang. Ya. Ada nggak suster yang main TikTok? Ada, tapi terkontrol juga. Aha. Nah, jadi suster kami juga membuat satu Instagram. Ya. Ya, jadi ada kegiatan-kegiatan biara
masukkan dalam Instagram. Tapi Instagram yang terkontrol, bukan sembarangan. Sembarangan. Ya. Iya. Yang punya makna, punya pewartaan, punya makna dan berguna untuk orang lain. Iya. Suster, kalau dalam masa pembinaan apakah memang batasan-batasan yang seperti bagaimana dalam hal penggunaan teknologi ini? Misalnya mungkin belum bisa pakai HP Ya, atau kapan mereka harus sejak dia masa aspiran, Mhm, baru calon, dia sudah harus memilih. Ya, kalau mau pegang HP ya tidak bisa masuk. Dan dia memilih, dia pulang kembalikan kepada orang tua. Dia kembalikan. Ya mungkin 1-2 minggu dia merasa sulit. sulit ya? Dia merasa berat, aduh sepi dan apa, tidak tahu buat apa. Tapi lalu diisilah dengan pekerjaan tangan, atau membaca, atau studi. Lalu akhirnya terpakai waktu itu bukan dengan HP saja, dengan game atau apa ya, yang tidak berguna boleh dikata. Maka ada waktu-waktu mereka boleh pakai. Kalau masa pembinaan sama sekali tidak boleh pegang HP. Tapi kalau internet di komunitas di novisiat boleh. Boleh ya? Ada. Boleh. Postulat ada boleh. Komputer umum boleh. Nah, di situ suster-suster belajar dengan apa tadi masa postulan. Postulat. Iya. Ada memang Ada mata internet. pelajaran mungkin harus memang berinternet gitu. Ada. Karena ada hal-hal juga yang mereka boleh cari di internet. Iya. Ya. Maaf suster, saya mungkin bertanya soal itu karena ada banyak salah kaprah mungkin yang beredar di mungkin pandangan-pandangan umum yang mungkin belum mengetahui kehidupan para suster. Makanya kalau suster sendiri pernah mendengar salah kaprah yang seperti bagaimana? Ya. Salah kaprah kadang pernah orang mengatakan, kenapa ya mereka masuk biara? Bodohnya dia. Seperti itulah. Atau ya bagi sementara orang tuh rasanya aneh ya. Ada yang merasa aneh, kok kenapa ya mereka hidup membiara. Tetapi setelah mereka mempelajari, oh ternyata mereka punya kehidupan seperti ini. Begitu. Ada yang satu keluarga yang merasa, kenapa kamu bodoh sekali seperti ini masuk biara. Tapi setelah dia datang berkunjung di biara-biara, dia baru sadar, dia bilang, ternyata besar, luar biasa suster-suster buat. Misalnya menampung anak-anak panti asuhan, anak-anak cacat, mendidik anak-anak di sekolah, merawat orang sakit, mengunjungi orang sakit atau tua di rumah. Seperti itu, lalu mereka, oh ya, sadar bahwa tidak salah pilihannya. Iya. Tuh. Nah, apakah yang ini saya juga mungkin sekaligus mengonfirmasi. Katanya suster-suster itu harus pintar menyanyi. Apakah itu salah kaprah atau gimana? Ya, itu bukan menjadi satu kewajiban. Untuk menjadi suster harus pintar nyanyi, tidak. Tapi sebaiknya kalau suster bisa menyanyi, tahu menyanyi, karena satu hari 2-3 kali suster-suster itu berdoa bersama, mendaraskan mazmur. Oh ya, Ya. berarti harus. Jadi perlu belajar. Biar dia fals, tapi dia perlu mengangkat lagu atau perlu mendaraskan mazmur secara bersama. Ya, dengan proses dari hari ke hari, akhirnya suster yang tidak tahu juga menjadi tahu. Tapi bukan menjadi satu kewajiban seorang suster harus begitu menyanyi. Itu ya, makanya Ya. katanya kalau tidak bisa menyanyi, aduh tidak bisa. Ya, salah kaprah. Salah kaprah mungkin. Ya. Nah, kita kembali ke momen 200 tahun suster SIMY berkarya di dunia. Kalau di Indonesia sudah sejak 1800, termasuk sudah lama juga. Nah, suster, dalam momen yang mungkin sudah tua, itu 200 tahun juga di Indonesia, apa kira-kira yang mungkin akan dikembangkan lagi oleh suster-suster SIMY? Mungkin melihat bidang-bidang yang lain yang mungkin harus
dibuka atau dimasuki. Ya, tentu saja seperti saya katakan tadi bahwa SYMY itu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Ya, tuntutan zaman tiba-tiba perlu apa, bencana begitu, kita harus turun tangan. Atau ada kebutuhan pelayanan di mana, ya kita juga sejauh kita mampu, ya, seperti itu. Tetapi suster-suster YMY selalu berusaha menjaga supaya apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam karya-karya yang sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu harus dikembangkan sehingga lebih banyak orang lagi yang bisa dilayani, misalnya rumah sakit atau di poliklinik atau di persekolahan, sehingga itu orang bisa datang menimba pendidikan di sekolah-sekolah kami itu yang ya karena kita bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan misalnya persekolahan seperti itu. Jadi harapan kami ke depan bisa di mana kami ada rencana di mana yang kurang sekolahnya kami dirikan sekolah, kalau tidak misalnya di daerah Sulawesi Tengah yang masih kurang pendidikan, kami mungkin satu waktu bisa berkembang ke sana. Kalau daerah yang paling mudah didirikan atau dimasuki oleh suster-suster SYMY ini di mana? Ya, biasanya itu atas kebutuhan permintaan dari keuskupan. Ya, kalau di sana butuh pendidikan atau butuh pelayanan kesehatan, maka ada permohonan lewat keuskupan, baru kami hadir di sana. Daerah yang termuda di mana, suster? Termudah Yang paling dibuka. mungkin dibuka. Ya, di Morowali. Morowali. Ya, di Pulau Seram. Itu karyanya apa, suster, di sana? Pendidikan. Pendidikan. Kalau di Morowali itu baru persiapan dan baru pastoral di sana. Sosial pastoral, ada asrama anak-anak dari kebun sawit, dari pedalaman yang sekolah di kota, kami tampung di satu asrama. Iya. Oke, suster, 200 tahun ini nanti hari tanggal 29 berarti Hari Jumat. hari Jumat. Apa saja mungkin yang dipersiapkan untuk mensyukuri Ya. momen ini? Kegiatan-kegiatan apa? Ya, untuk memaknai tahun jubileum ini, selama 1 tahun ini, terakhir ini, kami memaknai tahun 200 tahun ini dengan beberapa kegiatan. Antara lain adalah ya pembinaan rohani para suster. Lalu kami buat seminar-seminar anti trafficking, beberapa kali, beberapa tempat. Lalu kami buat penghijauan di biara-biara atau di lingkungan kerja, di sekolah atau rumah sakit. Dan kami menanam pohon di wilayah, di keuskupan punya tanah, di Air Madidi, di Ranotongkor, di daerah Manado sini, Malendeng, di mana lagi? Tomohon. Baru kami buat bedah rumah di desa Prepe, di desa Kombi, desa Makalisung. Lalu kami juga buat jalan sehat di beberapa tempat, di Manado sendiri, di Tomohon, di Bitung, sambil memungut sampah, melibatkan anak-anak sekolah, guru-guru, pegawai, suster-suster, dokter-dokter, perawat, untuk jalan sehat tapi sambil memungut sampah. Dan ada kami ziarah ke makam suster-suster kami, pendahulu kami, dan kami juga pada acara puncak nanti tanggal 29 tuh untuk puncaknya perayaan syukur, dan itu akan ada teatrikal untuk 200 tahun sejarah. 200 tahun. Ya. Itu yang mengisi nanti suster-suster semuanya atau Suster-suster dengan anak-anak yang persekolahan kami, dengan rumah sakit, ya gabung semua. Sudah ada perawat, sudah ada anak panti asuhan, anak SD, SMP, tergabung dalam satu persiapan untuk membuat satu teatrikal 200 tahun YMY.
Jadi nanti dalam perayaan misa syukur, sesudah itu ada pementasan itu. Ya. Nah, suster ini terakhir, apa harapan mungkin suster sebagai pemimpin, sebagai provinsial SIMY di Manado terkait momen 200 tahun ini mungkin ke depan bagaimana? Harapan saya semoga suster-suster kita atau semua orang yang terlibat di dalam kegiatan kami ini mengalami satu kebahagiaan, kegembiraan, syukur bahwa 200 tahun ini suatu momen yang penting yang patut disyukuri. Boleh bertahan sampai 200 tahun dengan harapan bahwa akan bertahan sampai berapa tahun saja seterusnya. Iya, oke suster. Terima kasih. Terima kasih banyak suster sudah datang di Tribun Podcast, perbincangan yang singkat tapi penuh makna. Salam untuk suster-suster yang lain. Baik. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Demikian Tribuners, perbincangan saya bersama Suster Justin Tiwo SIMY, provinsial pemimpin provinsi SIMY di Manado. Nah, kita akan ketemu lagi dalam momen yang berbeda dan kita tetap mengingatkan pandemi ini kayaknya belum berakhir. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, suster, terima kasih banyak sudah datang. Oke.